saya Kardena Purnama Dewi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan materi edukasi lainnya dari Dok Deo. Tapi jangan heran, karena kali ini adalah materi kuliah, maka materinya panjang. Berdasarkan Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual atau yang biasa disingkat dengan IMS, maka diagnosis IMS bisa ditegakkan berdasarkan pendekatan sindrom. Ada dua keluhan utama, yaitu duh tubuh atau ulkus. Kali ini kita akan membahas yang duh tubuh. Ada 5 topik yang akan kita bahas, yaitu infeksi genital non-spesifik, gonore, trichomoniasis, vaginosis bakterial, dan candidosis genitalis. Sebelum masuk ke materi utama, kita mulai dengan pendahuluan. Di tahun 98, istilah penyakit menular seksual diubah menjadi infeksi menular seksual untuk menjangkau pasien yang asimptomatik. Artinya, seringkali pasien tidak bergejala namun terinfeksi. Dan beban morbiditas dan mortalitas sangat mengganggu kualitas hidup pasien dan juga mempengaruhi kehidupan ibu dan anak. Oleh karena itu, perlu dan penting untuk kita memahami mengenai infeksi menular seksual ini. Belum lagi dari data WHO sampai tahun 2019 kemarin, sudah 350 juta penduduk yang mengalami infeksi menular seksual. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara kasus yang simptomatik dan asimptomatik, di mana terlihat bahwa pria lebih banyak mengalami kasus yang bergejala, sedangkan wanita lebih banyak kasus yang tidak bergejala. Screening IMS bisa dilakukan berdasarkan kajian resiko. Ada yang disebut sebagai perilaku beresiko, dan ada yang disebut sebagai kelompok beresiko. Nah, ini adalah anamnesis atau daftar pertanyaan yang harus ditanyakan pada pasien-pasien dengan kasus dugaan infeksi menular seksual. Pemeriksaan fisik pada kasus IMS, pertama dilakukan pemeriksaan fisik umum, kemudian lakukan pemeriksaan genitalia yang tentunya berbeda antara pria dan wanita. Berikut adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien wanita, yaitu dilakukan pada posisi litotomi. Dan tentunya ada pemeriksaan fisik yang di area anus jika memang ada keluhan pada area tersebut. Selain itu ada beberapa pemeriksaan penunjang pada IMS, yaitu pemeriksaan gram, perhitungan leukosit, pemeriksaan KOH, kultur, pemeriksaan sedian basah, ZAM test, serologi, molekuler, dan pemeriksaan khusus lainnya. Infeksi genital non-spesifik merupakan penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual berupa infeksi atau peradangan pada uretra, perineum, vagina, serviks, dan rektum yang disebabkan oleh mikroorganisme non-spesifik, di mana yang disebut sebagai kuman spesifik adalah kuman yang dapat ditemukan dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium sederhana. Etiologinya paling sering disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, dan Ureaplasma urealyticum. Namun bisa juga disebabkan oleh bakteri lainnya seperti ini. Faktor resikonya adalah usia muda, berganti-ganti pasangan, biasanya lebih banyak pada wanita, kemudian juga dengan ekonomi dan pendidikan rendah. Dan ada faktor riwayat seksual lainnya, yaitu punya lebih dari satu pasangan seksual dalam 3 bulan terakhir, memiliki pasangan seksual baru dalam 3 bulan terakhir, ada pasangan seksual dengan terduga IMS atau terdiagnosis IMS atau beresiko tinggi terdapat IMS, dan mengalami 1 atau lebih periode IMS dalam 1 bulan terakhir, atau pasangan seksual memiliki riwayat yang sama. Nah, berikut adalah patogenesis terjadinya infeksi menular seksual, di mana pada prinsipnya bisa terjadi karena hubungan seksual atau karena persalinan maupun karena kontak langsung atau autoinokulasi. Manifestasi klinis pada wanita biasanya 70% asimptomatis. Jadi pada kasus cervicitis maka akan ditemukan duh tubuh mukopurulen pada pemasangan spekulum, yaitu 37% kasus, tampak serviks edema, mudah berdarah, dan kemudian ada perdarahan pasca koital atau pada intermenstrual, juga ada nyeri di perut bagian bawah, dan serviks rapuh juga mudah berdarah. Lalu yang kedua dengan uretritis ditandai dengan adanya keluhan disuri, tidak nyaman saat bergemih, dan kemudian ada infeksi di serviks dan uretra terjadi pada sekitar 50% kasus, dan infeksi tunggal uretra saja pada 25% kasus. Tapi gejala biasanya tidak disertai hematuri maupun nyeri tekan di suprapubis. Ada keluhan batoronitis, endometritis, salpingitis maupun gejala non-genitalia lainnya. Sedangkan pada pria 25%-nya asimptomatis. Masa inkubasi memang dalam hitungan kurang lebih 1-3 minggu, di mana duh tubuhnya seromukopurulen, ada keluhan disuri, polakisuri, nokturia, ada rasa gatal yang ringan sedang sampai ke berat, kemudian bisa disertai dengan demam, ada limfadenopati dan limfadenitis regional.
Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, yaitu keluhan dan faktor risiko, kemudian juga pemeriksaan fisik, di mana kita lakukan pemeriksaan fisik yang genitalia dan non genitalia, dan pemeriksaan penunjang berupa temuan gambaran penyebab. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan di tubuh, maka kita bisa melakukan pewarnaan gram, di mana kita menemukan PMN lebih dari 5 per LPB. Bisa kita dapatkan diagnosis uretritis pada laki-laki, atau PMN kira-kira 10-30 per RPB, yaitu biasanya diagnosis cervicitis pada perempuan. Atau jika PMN lebih dari 30 per LPB pada spesimen cervix, ini adalah kasus terduga IGNS, dan jika tidak ditemukan gonore, bakteri vaginosis, candidiasis, trichomonas, dan herpes genitalis. Dan pemeriksaan mikroskopik langsung bisa kita lihat adanya RB dan RB menggunakan pewarnaan Gimsa, di mana pada kultur juga kita bisa melihat ada tubuh di gelas kaca, kemudian ada dengan pemeriksaan antigen dan pemeriksaan DNA. Dan penata laksanaannya bisa menggunakan azitromisin dengan dosis 1 gram dosis tunggal, atau doxycycline 2 kali 100 mg 27 hari. Alternatif bisa digunakan erythromycin, levofloxacin, dan ciprofloxacin. Dan jangan lupa pada area dengan kasus prevalensi gonore tinggi harus diberikan obat kombinasi dengan gonore. Gonore merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Neisseria gonore, ditularkan melalui hubungan seksual seperti genitogenital, orogenital, atau anogenital, atau bisa juga ditularkan melalui kontak pada alat-alat seperti pakaian, handuk, dan lain-lain. Dan gonore itu manifestasinya bisa genital atau ekstragenital. Manifestasi klinis berupa infeksi primer, bisa dengan komplikasi lokal, komplikasi asenden, maupun komplikasi diseminata. Di mana infeksi primer kalau pada pria biasanya gambarnya berupa uretritis dengan masa tunas sekitar 2-5 hari. Pada anamnesis didapatkan rasa gatal, panas, disuri, pola kisuri, ada keluar duh dari uretra, rasa nyeri pada saat ereksi. Dan bisa juga ada keluhan OUE-nya eritem, edem, dan entropion, dan duh mukoburulen. Kadang-kadang ada didapatkan pembesaran KBB inguinal. Komplikasi lokal bisa berupa tisonitis, kemudian bisa berupa juga litritis, parauretritis, dan koperitis. Komplikasi asenden bisa didapatkan prostatitis, fasikulitis, funikulitis, epididymitis, dan trigonitis. Sedangkan pada wanita, infeksi primer bisa berupa uretritis dan cervicitis. Masa tunasnya sulit ditentukan karena asimptomatik. Biasanya keluhan bisa berupa uretritis, yaitu ada keluhan berupa disuri, terkadang juga poliuri, dan bisa didapatkan OUE merah, edema, di mana ada sekret mukopurulen. Cervicitis biasanya bisa asimptomatik atau disertai dengan nyeri punggung bawah, kadang-kadang serviksnya merah, erosi, ada sekret mukopurulen. Dan bisa didapatkan komplikasi lokal berupa parauretritis bartholinitis atau komplikasi ascendens yang menyebabkan salpingitis dan pelvic inflammatory disease. Komplikasi diseminata bisa terjadi pada 1% kasus, biasanya terutama pada wanita karena asimptomatik, dan bisa juga terjadi gonore yang ekstragenital. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dan biasanya pemeriksaan penunjang dilakukan bisa berupa sediaan langsung dengan pemeriksaan gram. Ini paling mudah dan simpel dilakukan. Kita akan mendapatkan bakteri gram negatif, diplococcus intra dan ekstraseluler. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kultur dengan media transport, dan kemudian bisa juga dengan McLeod's coklat agar, Bayer Martin, modified Bayer Martin agar. Kemudian bisa juga dengan tes definitif berupa tes oksidasi dan fermentasi. Atau bisa dilakukan tes beta-laktamase dan tes Thomson. Penata laksanaannya yang penting dilakukan konseling dan edukasi mengenai IMS ini, dan yang paling penting juga pasangan harus diobati supaya tidak ada efek pingpong, dan tentunya harus abstinensia selama masih ada keluhan. Obat-obatan yang dapat diberikan berupa Cefixime 400 mg per oral dosis tunggal, atau bisa diberikan alternatif berupa Cefixime 200 ceftriaxone 250 mg dengan injeksi intramuskular dosis tunggal, atau kanamisin 2 gram dengan injeksi intramuskular dosis tunggal. Trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan infeksi menular seksual non-virus yang paling sering di dunia dan lebih banyak pada perempuan usia sekitar 14-49 tahun. Etiologinya adalah Trichomonas vaginalis dengan penularan melalui kontak seksual, atau bisa juga berupa
kontak dengan objek yang terkontaminasi. Patogenesisnya berupa Trichomonas vaginalis yang menginvasi jaringan epitel dan subepitel dengan masa tunas sekitar 5 sampai 28 hari, di mana terjadi peradangan di epitel squamous vagina dan ectocervix menyebabkan terjadinya sekresi banyak dan mukopurulen, di mana kasus lanjut bisa menyebabkan terjadinya granulasi dan nekrosis. Manifestasi klinis pada wanita biasanya terdapat vaginitis dan uretritis, di mana keluhannya yaitu tubuh vaginanya banyak, seropurulen, mukopurulen, warnanya kuning kehijauan, berbau, berbusa, ada gatal dan perih di vulva dan sekitarnya, kemudian juga adanya dispareunia, kemudian ada perdarahan pasca koitus dan perdarahan intermenstrual, dan seringkali ada iritasi di lipat paha atau genitalia eksterna. Pada pemeriksaan spekulum dari spekulo didapatkan adanya strawberry cervix dan kemudian ada sekret banyak pada fornix posterior. Pada pria ditemukan gejala uretritis dan prostatitis. Gambaran klinisnya lebih ringan daripada perempuan. Pada stadium akut maka akan didapatkan adanya disuri, poliuri, sekret uretra mukoid atau mukopurulen, dan kadang ada benang-benang halus pada urin. Di mana pada stadium yang kronis gejalanya tidak khas, bisa gatal, bisa disuri, bisa urin keruh di pagi hari. Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan sediaan basah dengan pewarnaan, dengan kultur maupun tes molekuler. Penata laksanaan non-medikamentosa tentu suatu hal yang penting sekali pada infeksi menular seksual. Dengan pasangannya diberitahu, diobati juga, diberikan abstinensia, jadi tidak berhubungan dulu selama masa terinfeksi, dengan konseling, PITC, dan pemeriksaan penapisan untuk IMS lainnya. Medikamentosa, drug of choice dapat diberikan metronidazole 2 gram per oral dosis tunggal dengan regimen alternatif metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari atau tinidazole 2 gram per oral dosis tunggal. Dapat diberikan juga yang topikal berupa suppositoria, intravagina, gel, dan krim trichomoniasis. Vaginosis bakterial. Vaginosis bakterial merupakan suatu sindrom klinis di mana terjadi perubahan keseimbangan bakteri di vagina, yaitu bertambah banyaknya organisme komensal di vagina, contohnya Gardnerella vaginalis, Prevotella, Mobilunthus, dan berkurangnya organisme Lactobacillus yang menghasilkan H2O2. Faktor resikonya apa? 1. Melakukan hubungan seksual pada usia muda, lalu adanya partner seks yang multiple, merokok, kehamilan, penggunaan zat atau alat intrauterin, kemudian suka mencuci atau bilas vagina ya, dan kemudian patogenesis terjadinya adalah adanya perubahan ekosistem di mikrobiologi vagina. Jadi penurunan jumlah Lactobacillus dan penurunan produksi H2O2 menyebabkan peningkatan bakteri yang berhubungan dengan vaginosis bakterial dan peningkatan pH. Manifestasi klinis pada perempuan 50% asimptomatik, tapi biasanya berupa tubuh vagina abu-abu homogen dengan viskositas rendah atau normal, baunya amis melekat pada dinding vagina, dan pH-nya 4,5 sampai 5,5. Pada serviks tidak ada tanda peradangan, tampak normal, dan biasanya jarang terjadi gatal, disuri, dan dispareunia. Bisa terjadi komplikasi berupa sequelae di traktus genital bagian atas, yaitu peningkatan resiko infeksi pasca histerektomi dengan PID, peningkatan resiko infeksi Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan HIV. Juga pada ibu hamil terjadi peningkatan resiko persalinan prematur bayi dengan berat badan air rendah, infeksi cairan amnion, chorioamnionitis, PID pasca abortus. Diagnosis dapat ditegakkan dengan beberapa kriteria. Yang paling sering digunakan adalah kriteria Amsel, yaitu adanya tubuh vagina berwarna putih keabuan homogen melekat di vulva dan vagina, ada sel di vagina yaitu lebih dari 20% dari total sel epitel vagina, kemudian adanya bau amis pada tubuh yang dideteksi KOH 10% atau kita sebut dengan istilah tes amin positif, dan pH vagina lebih dari 4,5. Namun bisa dilakukan juga menurut kriteria Spiegel maupun kriteria Nugan. Dan biasanya penata laksanaannya berupa metronidazole 2 gram per oral dosis tunggal dengan alternatif bisa diberikan 2 kali 500 mg per hari selama 7 hari, atau bisa diberikan clindamycin, tinidazole, ampicillin, atau amoxicillin. Candidosis genitalis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Candida species, terutama Candida albicans. Organisme ini bisa menginfeksi kulit, kuku, membran mukosa, GIT, dan bisa menyebabkan infeksi sistemik.
Di mana kandidosis vulvovaginitis itu merupakan infeksi kandida yang mengenai mukosa vagina dan vulva. Balanitis candida itu merupakan infeksi kandida yang mengenai glans penis. Balanopostitis biasanya merupakan infeksi kandida yang mengenai glans penis dan prepucium. Dan kandidosis vulvovaginitis dikatakan rekuren jika kekambuhan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Etiologinya sebagian besar atau 80-90% disebabkan oleh Candida albicans, 10% disebabkan oleh Candida glabrata, kemudian sisanya dengan Candida yang spesies lain. Kandidosis genitalis ini memiliki faktor predisposisi beberapa, yaitu diantara adalah peningkatan karbohidrat dan glikogen di vagina dan adanya penurunan pH, dengan faktor risiko adanya lingkungan hangat dan lembab, penggunaan pakaian ketat, penggunaan kontrasepsi, adanya antibiotik spektrum luas, penggunaan kortikosteroid, diabetes mellitus tidak terkontrol, gangguan hormonal, infeksi, dan keganasan. Berikut adalah patogenesis terjadinya kandidosis. Dan kandidosis genital ini gambarannya pada wanita sangat khas, yaitu adanya gatal, ada iritasi di vulva, serta adanya tubuh yang berwarna putih menggumpal seperti keju atau disebut dengan cottage cheese appearance. Kering di vagina, bisa terasa kadang nyeri, bisa terasa panas gitu ya, dan kadang bisa terasa disuri. Jadi karena urinnya itu mengenai vulva yang radang. Pada pemeriksaan klinis maka akan didapatkan vulvanya itu kemerahan, kemudian ada edema di vulva, bisa ada fisura, bisa ada peradangan, bisa ada erosi dan ada ulcerasi. Dan biasanya bisa terdapat pseudomembran berupa plak putih, di mana terdapat miselia dan kemudian leukosit dan sel epitel. Pada vagina bisa didapatkan kemerahan, adanya pseudomembran putih keju, pseudomembran yang diangkat kemudian tampak mukosa erosif, ada duh mukoid dengan butir gumpalan keju, dan bisa adanya kolposkopi, itu kelihatan ada dilatasi pembuluh darah vagina dan serviks. Pada pria, keluhannya biasanya gatalnya lebih ringan, tapi panas hebat karena di area kulit skrotum. Dan biasanya pemeriksaan klinisnya akan didapatkan eritem yang difus, bisa ada fisura, kemudian ada vesikokusul yang mudah pecah dengan ada erosi dengan squama putih di tepi atau seperti ada coloret. Ada plak pseudomembran dengan predileksi di glans penis, prepucium, skrotum, dan inguinal. Berikut adalah gambaran yang khas dari kandidosis vulvitis, dan ini adalah yang balanopostitis. Dan ini adalah kandidosis vulvovaginitis. Jadi diagnosisnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, di mana kita bisa melakukan pemeriksaan langsung dengan KOH 10%. Kita akan menemukan sel tunas berbentuk lonjong, kemudian juga akan didapatkan pseudohifa yang memanjang dan tramososis. Ada hifa bersepta. Dengan pemeriksaan gram, kita pun mendapatkan gram positif baik untuk ragi, gold standar untuk diagnosis Candida albicans. Bisa dilakukan juga dengan pemeriksaan PCR, dan kita bisa melakukan kultur dengan media agar seborrheic. Dan kemudian ini adalah diagnosis banding untuk kandidosis, di mana bisa ada beberapa perbedaan, bisa dilihat di sini perbedaan untuk diagnosis bandingnya, mulai dari gejala, pH dan dengan sediaannya. Lalu kemudian ini adalah tata laksana. Tata laksana pada kandidosis yang tanpa komplikasi, biasanya kita menggunakan obat-obatan, boleh topikal, boleh juga oral dengan clotrimazole, kemudian dengan miconazole, nystatin, voriconazole, dan kemudian bisa juga dengan fluconazole, ketoconazole, dan itraconazole. Dan kemudian jika ada komplikasi, maka tentu kita akan mengutamakan menggunakan fluconazole, bisa dengan 150 mg biasanya setiap 3 hari, mulai hari ke-1, ke-4, ke-7. Bisa dengan menggunakan topikal azole selama 7-14 hari, dan bisa dengan dosis maintenance, yaitu dosis maintenance yang kita berikan selama 6 bulan. Kemudian juga bisa pada kasus kandidosis vulvovaginalis berat, kita menggunakan terapi dengan dosis yang berselang 72 jam, fluconazolnya, dan kemudian topikalnya 7-14 hari. Lalu ini adalah penata laksana pada kasus kandidosis yang non-albicans dan pada kasus immunocompromised, dan ini pada kasus dengan kandidosis yang rekuren dan berat. Dan kemudian pada wanita hamil dapat diberikan miconazole berupa krim 2%, kemudian bisa juga dengan tablet vagina atau dengan clotrimazole. Dan pada pasien dengan HIV dengan tanpa komplikasi kita berikan fluconazole dan azole topikal. Dengan komplikasi kita berikan fluconazole tapi dosis lebih panjang, itu 7 hari. Dengan maintenance diberikan fluconazole 150 mg per minggu selama 6 bulan.
Pada kasus balanitis bisa kita berikan clotimazole topikal, fluconazole 150 mg dosis tunggal maupun midazolam tonistatin 2 kali per hari selama 7 hari dan dapat diberikan juga probiotik. Berikut adalah penata laksanaannya. Sekian materi edukasi Dok Deo kali ini tentang infeksi menular seksual. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan pada teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan kalau punya pertanyaan boleh tanya di kolom komen. Jangan lupa di like ya. Dok Deo mau menutup dengan pantun. Makan nasi pakai pepes, hati-hati ada duri. Sekian materi IMS, Dok Deo pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.